Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Heni Aryati di channel Motivasi. Kali ini kita masih akan membahas tentang keberanian. Pertanyaannya, apakah keberanian menentukan ukuran kehidupan seseorang? Orang yang berdiri di depan rasa takut akan tetap menjadi orang kecil. Yang melampaui rasa takut akan menemukan kebesaran yang disembunyikan oleh rasa takutnya. Jadi, ketika seseorang berhasil melampaui rasa takutnya, dia akan menemukan kebesaran yang disembunyikan oleh rasa takut tersebut. Jadi, jawaban pertanyaan di awal tadi, apakah keberanian menentukan ukuran kehidupan seseorang? Iya, keberanian seseorang menentukan ukuran kehidupannya. Semakin berani, semakin besar ukuran kehidupan seseorang. Kita tidak berbicara mengenai ukuran orangnya, tapi ukuran kehidupannya. Semakin berani seseorang, semakin besar ukuran kehidupannya. Misalnya, tangan saya ini adalah rasa takut. Yang lebih besar dari rasa takut adalah bayangannya. Kita itu hidup dalam bayangan, maka jangan membayangkan, tapi hadapi. Sebetulnya yang Anda takuti, kalau Anda hadapi, tidak terlalu menakutkan. Nanti kalau ada yang berkomentar, Mbak Heni itu cuma ahli teori, cuma bisa ngomong doang, nggak punya buktinya. Baik, saya akan buktikan di dalam kehidupan saya. Yang pertama, dulu pernah saya mengikuti outbound. Di bagian akhir dari outbound, setiap peserta diharuskan melewati sebuah tantangan, yaitu melewati sebuah kolam yang berisi air penuh, yang di atasnya ada satu bongkahan kayu sebagai jembatan untuk melewati kolam tersebut. Karena saat itu saya tidak berani melakukannya, kemudian saya mencari alasan untuk tidak melakukan tantangan tersebut. Nah, kita beri nama masalahnya, yaitu Heni takut tercebur air kolam yang kotor. Saat itu saya sedang berhalangan dan takut pakaian saya kotor jika tercebur ke dalam kolam. Lalu saya mulai membuat alasan kepada panitia. Mohon maaf mas, saya sedang berhalangan. Apakah saya diizinkan untuk tidak melewatinya? Nanti kalau saya tercebur, airnya jadi kotor tercampur darah saya. Apakah dia mengizinkan? Tidak. Dia menjawab, lakukan saja, jangan takut. Saya tahu teorinya kok. Saya menyerah. Kemudian mau tidak mau saya harus melakukan. Kemudian saya melepas sepatu dan kaos kaki saya dan mulai melangkahi bongkahan kayu tersebut. Saya mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah karena saat itu hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Apakah saya berhasil melewatinya? Alhamdulillah berhasil. Saya berhasil melewati kolam tersebut tanpa tercebur sehingga pakaian saya tetap bersih, tidak kotor. Terus panitianya heran, loh udah toh, gitu katanya. Cerita yang kedua yaitu saya pernah mengikuti ujian UP atau uji pengetahuan pada bulan Desember 2020. Ujian tersebut saya ikuti setelah mengikuti kuliah PPG, Pendidikan Profesi Guru, pada tahun 2019. Takutnya bukan main. Kenapa?
karena saya pernah gagal di tahun sebelumnya. Jadi saya takut gagal lagi. Saya takut tidak lulus lagi. Lalu saya berpikir, tapi kalau tidak saya hadapi, kapan saya bisa lulus? Kalau tidak saya hadapi, kapan saya bisa disebut seorang guru yang profesional? Akhirnya saya memutuskan hadapi saja. Yuk kita beri nama masalahnya, yaitu Heni takut tidak lulus UP lagi. Masalah atau hambatan itu dihadapi, bukan dikeluhkan. Apakah saya berhasil lulus? Alhamdulillah lulus, sehingga saya berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Saya bisa mendapatkan tambahan gelar, yaitu GR, bukan gede rasa ya. Kesimpulannya, sudah terbukti bahwa berani itu ajaib, ikhlas itu ajaib, dan keajaiban berpihak kepada yang berani. Satu tips lagi, lebih mudah memukul bola yang bergerak atau bola yang diam. Misalnya pingpong, bolanya bergerak atau diam? Bergerak. Tapi mereka bisa memukul dari jarak 5 meter dan kembali ke meja itu. Lalu pukul lagi. Bola golf, bolanya diam atau bergerak? Diam. Coba pukul, kalau bisa masuk lubang 134 meter. Berarti apa? Jadilah orang yang diam. Bola yang diam lebih disegani daripada bola yang bergerak. Orang yang diam lebih disegani daripada orang yang bergerak. Kenapa kita khawatir dan agak grogi kalau berhadapan dengan orang yang diam? Kalau orangnya diam, kita terpaksa membayangkan ini sebetulnya, itu sebetulnya, ini sebetulnya. Tapi kalau orangnya goyang, banyak gerak, kita mikir apa? Ini sakit orang ini. Kan seperti itu. Jadi mulai sekarang belajarlah diam. Maksudnya jangan terlalu banyak berbicara dan mencari alasan untuk tidak melakukan yang selama ini Anda takuti. Hadapi yang Anda takuti. Jangan banyak membayangkan, tapi hadapi. Kalau gagal, katakan, untung aku tahu aku gak bisa, sehingga aku bisa belajar. Kalau berhasil, bersyukur. Terima kasih, pembahasan kita sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kehilafan yang saya lakukan atau ucapkan di dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga Anda diberikan umur yang panjang dan penuh berkah, diberikan rezeki yang lancar dan melimpah, diberikan kesehatan, kesuksesan di dunia dan akhirat, dan semoga kita bisa bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. From Jogja with love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Apabila Anda sudah melihat video-video saya sejak awal, yaitu sekitar 1 tahun yang lalu, Anda pasti sudah mengetahui bahwa saya memiliki double karir. Saya berprofesi sebagai seorang guru dan motivator. Apabila Anda, adik atau kakak Anda, saudara atau tetangga Anda ingin menjadikan saya sebagai guru, yuk daftar di SMP Sunan Averus. Alamatnya ada di sini. Saya akan senang sekali apabila sahabat mau mendaftar di sekolah ini.
Terima kasih.